الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وفقهنا في الدين وارشدنا إلى طاعته جميعا. Kita akan masuk insyaallah ta'ala pada pembahasan terakhir dari babul azan wal iqamah dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Pembahasan yang terakhir dari babul azan yaitu ucapan muallif rahimahullah, "Tsumma tushra'u al-iqamah 'ala sifatil waridah." Tsumma tushra'u al-iqamah 'ala sifatil waridah. Kemudian disyariatkan iqamah menurut sifat yang waridah, yakni yang datang di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah. Dan yang beliau maksudkan adalah di dalam As-Sunnah. Sebab di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan lafaz azan, demikian pula lafaz iqamah. Dan ini merupakan dalil atas mungkiru As-Sunnah, para pengingkar sunnah, atau disebut juga Qur'aniyun, yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja, ataukah hanya berpegang kepada Al-Quran saja tanpa mengikuti As-Sunnah. Apa yang antum ketahui tentang MTA, Majelis Tafsir Al-Quran? Ada yang pernah ikut? Pernah dengar enggak? Di Solo ya? Itu bagaimana? Enggak tahu? Pernah dengar, belum pernah ikut? Enggak sholat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sudah cukup belajar. Alasannya kenapa enggak sholat? Baik. Dan mereka apakah punya keyakinan secara khusus mengingkari hadis, mengingkari sunnah? Cukup dengan Al-Quran? Pernah dengar? Belum pernah ya? Jadi pernah. Tanyakanlah. Karena cuma dengar samar-samar. Mereka mencukupi dengan Al-Quran, tidak perlu dengan As-Sunnah. Maka dinamakan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Punya referensinya ya? Baik, tolong dipinjam ya. Tolong ya. Baik, kurang saja isinya. Memang mengarahnya ke situ. Cuman anak masih samar-samar infonya. Di sini ada faedah bahwasannya lafaz Al-Quran, lafaz azan dan lafaz iqamah tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun sudah dimaklumi azan dan iqamah sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan disepakati oleh seluruh umat sampai hari kita ini. Disepakati oleh seluruh umat, yang awamnya maupun ulamanya, sampai hari kita ini. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran secara terperinci. Adanya di dalam As-Sunnah. Baik. Tsumma tushra'ul iqamah
ala sifatil waridah. Kemudian disyariatkan iqamah menurut sifat yang datang di dalam as-sunnah. Sebetulnya ini pembahasan sudah kita lewati. Tidak masalah kita murajaah kembali, yaitu tentang sifatul iqamah, lafaz iqamah. Lafaz iqamah di dalam as-sunnah, dalam hadis yang sahih, sepanjang yang kita baca dari penjelasan para ulama, itu hanya ada dua bentuk. Bentuk yang pertama berjumlah 11 kalimat. Dan yang kedua adalah 17 kalimat. Yang pertama 11 kalimat sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid yang sudah pernah kita bacakan, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini dalam hadis Abdullah bin Zaid, dan ini yang paling masyhur. Ini yang paling terkenal. Hampir seluruh masjid kaum muslimin menggunakan lafaz ini. Tetapi ada lafaz yang kedua, yaitu berjumlah 17 kalimat. Seperti dalam hadis Abi Mahdzurah. Ini juga sudah kita sebutkan hadis ini secara lengkap. Yaitu muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, yang namanya Abu Mahdzurah. Beliau meriwayatkan kalimat iqamah itu adalah 17. Allahu Akbar 4 kali, sama seperti azan. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, sama seperti azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Qad qamatis shalah juga 2 kali. Kemudian ditutup dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi persis seperti lafaz azan yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid. Lafaz azan yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid itu adalah 15 kalimat. Dan di sini 17 kalimat hanya ditambahi dengan qad qamatis shalah, jadi 17. Ini lafaz iqamah yang kedua. Dan apabila kita perhatikan dari dua lafaz ini, yang 11 maupun yang 17, semuanya mengucapkan Allahu Akbar lebih dari 1 kali. Pada lafaz yang pertama, yang 11 kalimat, ucapan Allahu Akbar di awal 2 kali. Kemudian di akhir Allahu Akbar, la ilaha illallah juga 2 kali. Maka ini makna atau dibawa ke sini makna hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam as-sahihain, umira Bilalun ay yashfa'al adhan wa yutir al-iqamah illa al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah, kecuali lafaz iqamah itu sendiri, yakni qad qamatis shalah. Jadi yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamah, tetap membaca Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Baik di awal maupun di akhir. Jadi satu hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain. Sama saja dengan hadis
yang sebelumnya, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin yarhamukallah. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Tetapi ditafsirkan dalam hadis yang lain, kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah bukan seperti yang diucapkan muadzin kita ucapkan. Tapi kita ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Maka satu hadis menafsirkan hadis yang lain. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami Al-Qur'an was Sunnah. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an atau dengan hadis. Demikian pula hadis ditafsirkan dengan Al-Qur'an atau ditafsirkan dengan hadis yang lain. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun metode Ahlul Bid'ah, metode yang salah, yang tidak mencontoh salaf, adalah mereka tafsirkan menurut pemahaman mereka, menurut sangkaan mereka, tidak dikembalikan kepada hadis yang lainnya. Sehingga kita dapati sebagian mereka betul-betul mengganjilkan iqamah dalam artian dari sisi jumlahnya. Maka mereka hanya mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 1 kali ketika iqamah. Dan ini salah. Ini salah karena jelas-jelas tidak sesuai dengan lafaz iqamah yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kecuali hadis yang sifatnya masih dapat ditafsirkan. Yaitu hadis Anas tadi tentang diperintahnya Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Ini masih multi tafsir, masih dapat ditafsirkan lain. Adapun dalam hadis Abdullah bin Zaid tentang lafaz iqamah, tidak mungkin lagi ditafsirkan Allahu Akbar sudah jelas 2 kali, tidak mungkin dikatakan 1 kali atau 3 kali atau 4 kali. Jadi salah. Kalau mereka di dalam iqamah hanya membaca Allahu Akbar 1 kali saja. Yang benar seperti dalam hadis-hadis yang sahih adalah 2 kali, baik di awal maupun di akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik. Ini adalah as-sifatul waridah fil iqamah. Sifat atau tata cara iqamah yang ada di dalam as-sunnah. Baik. Beberapa faedah yang mungkin bisa kita tambahkan adalah beberapa permasalahan yang dibicarakan para ulama berhubungan dengan pembahasan iqamah. Di antaranya, hal yalzamu an yuqima man adzana? Apakah wajib orang yang melakukan iqamah itu adalah orang yang tadinya melantunkan azan? Haruskah dia yang iqamah, yakni yang melakukan azan? Maka lebih utama demikian. Lebih utama demikian, dan itulah sunnah. Akan tetapi tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa kita katakan itu lebih utama dan itu adalah sunnah? Sebab Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau yang azan, beliau juga yang iqamah. Seperti dalam hadis Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Bilal yu'adzin idza dahadha. Adalah Bilal mengumandangkan azan apabila matahari telah tergelincir, yakni azan zuhur. Fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau tidak iqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa idza kharaja aqama as-salata hina yarahu. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar, yakni keluar menuju masjid, maka beliau mengumandangkan iqamah salat apabila Bilal telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jelas. Bilal yang azan dan dia pula yang iqamah. Ini yang lebih afdal. Tetapi tidak wajib. Tidak ada dalil yang sampai mewajibkan orang yang azan dialah yang harus melakukan iqamah. Baik. Kemudian, mata yuqimu lis-shalah. Kapankah iqamat itu dilakukan? Yakni berapa jarak? Berapa lama jarak waktu antara azan dan iqamah? Disebutkan oleh Al-Hafiz di dalam Al-Fath juz kedua halaman 106. Qala Ibnu Battal, berkata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, la hadda lidzalik. Tidak ada ukuran tertentu untuk hal itu, yakni untuk menentukan jarak antara azan dan iqamah. Ghairu tamakkuni dukhulil waqti wa ijtima'il musallin. Selain daripada memastikan masuknya waktu salat dan berkumpulnya orang-orang yang salat. Ini dikutip Al-Imam atau Al-Hafiz dari Ibnu Battal. Akan tetapi terdapat hadis-hadis yang mengisyaratkan kepada kita jarak antara azan dan iqamah. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dari Abi Hurairah, dari Jabir dan yang lainnya, semuanya dengan jalan yang dhaif. Dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis tersebut apabila digabungkan seluruh jalan-jalannya sampai kepada derajat hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan. Qadra ma yaqdi al-mu'tasir hajatahu fi mahlin. Wa qadra ma yafrugu al-akil min ta'amihi fi mahlin. Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan." Jadikanlah antara azanmu dan iqamahmu suatu jeda. Qadra ma yaqdi al-mu'tasir hajatahu fi mahlin. Seukuran seorang yang menunaikan hajatnya dalam keadaan dia pelan-pelan, lambat-lambat di dalam menunaikan hajatnya. Wa qadra ma yafrugu al-akil min ta'amihi fi mahlin. Demikian pula seukuran orang yang makan menyelesaikan makannya secara perlahan-lahan. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Dan juga ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita mesti ada jeda antara azan dan iqamah. Tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Di antaranya hadis di dalam As-Sahih dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanain salatun." Di antara dua azan, yakni azan dan iqamah, terdapat salat sunnah. Beliau mengatakan 3 kali, kemudian beliau mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau melakukannya. Jadi terdapat salat sunnah antara azan dan iqamah. Jadi dapat kita pahami di situ mesti ada kesempatan bagi orang-orang yang sholat untuk melaksanakan sholat sunnah. Akan tetapi hukum asal dari itu semua mengumandangkan iqamah apabila imam telah keluar. Ini hukum asalnya. Apabila imam telah keluar dan dia bermaksud untuk memulai sholatnya. Seperti dalam hadis tadi yang kita sebutkan dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Bilal yu'adzin idza dhahabat." Bilal mengumandangkan azan apabila telah tergelincir matahari.
fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melakukan iqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa idza kharaja aqama as-shalah hina yarahu. Maka apabila beliau telah keluar dan Bilal telah melihatnya, lalu Bilal segera melakukan iqamah. Ini hukum asalnya. Jadi dapat disimpulkan imam itu keluar atau imam melakukan sholat atau imam memerintahkan muadzin untuk iqamah seukuran tadi dalam hadis-hadis yang tadi. Kurang lebih seperti orang yang menunaikan hajatnya maksudnya buang air perlahan-lahan, kemudian dia sempat datang ke masjid. Atau seperti orang yang makan secara perlahan-lahan dan juga memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan sholat. Kan banyak sholat yang bisa dilakukan. Sholat antara azan dan iqamah, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib. Jadi masih banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan antara azan dan iqamah, hendaklah diberikan kesempatan. Baik. Kemudian faedah yang lain yang dibicarakan para ulama di dalam masalah iqamah tentang tempat di mana melakukan iqamah. Haruskah melakukan iqamah di tempat di mana seorang melakukan azan? Tidak harus. Tidak harus, tetapi dia boleh melakukan iqamah di mana saja di masjid. Di kiri, di kanan, atau di mana saja, tidak ada masalah. Dan bahkan azan dulu dilakukan di luar masjid, yakni di tempat yang tinggi. Seperti yang telah lewat pembahasannya, Bilal mengumandangkan azan di atas rumah seseorang. Rumah itu termasuk rumah yang tinggi di kota Madinah. Jadi azannya di luar masjid. Hanya saja sekarang tentunya kita tidak perlu lagi azan di luar masjid karena sudah ada pengeras suara. Walaupun kita tidak keluar masjid, suara sudah sampai keluar. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Shaqiq rahimahullah, minas sunnah al-adhan fil manarah. Termasuk sunnah mengumandangkan azan di menara. Apa yang maksud menara di sini? Apakah menara seperti yang kita kenal? Sepertinya bukan itu. Sebab tidak ada menara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan adanya menara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembangunan menara, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk pemborosan harta. Tetapi kata beliau, kecuali kalau memang benar-benar diperlukan, seperti untuk azan atau menandakan bahwa itu adalah sebuah masjid. Baik. Kata Abdullah bin Shaqiq, minas sunnah al-azan fil manarah. Termasuk sunnah mengumandangkan azan di manarah. Wal iqamah fil masjid, dan melakukan iqamah itu di masjid. Ini yang dilakukan muadzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan iqamah itu di masjid. Jadi tidak harus di tempat di mana dia melakukan azan. Baik. Kemudian faedah yang lain, apakah disunahkan untuk menjawab ucapan iqamah sebagaimana kita menjawab ucapan azan? Maka kalau kita perhatikan dalil hadis Abi Sa'id Al-Khudri di dalam As-Sahihain, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin." Hadisnya umum. Apabila kalian mendengarkan an-nida, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, orang yang mengumandangkan nida tersebut. Dan nida itu mencakup azan dan iqamah. Nida mencakup azan dan iqamah, maka juga disunahkan untuk menjawab iqamah sebagaimana ucapan muadzin. Termasuk ucapan qad qamatis shalah
tidak ada lafaz khusus untuk menjawab ucapan tersebut, maka kembali kepada hadis Abu Sa'id, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin." Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Faedah yang lain, ketika muadzin sudah mengumandangkan iqamah, apakah wajib kita segera berdiri, segera bangkit dari tempat duduk kita atau dari shaf kita? Kalau kita dalam keadaan berada di shaf duduk, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila salat telah diiqamah, maka janganlah kalian bangkit sampai kalian melihat aku. Maksudnya di sini tidak wajib seorang itu berdiri untuk melakukan salat sebelum imam terlihat, sebelum imam itu terlihat oleh dia. Kalau imam sudah terlihat, maka hendaklah dia bersegera untuk berdiri, bersiap-siap melakukan salat. Baik. Faedah yang lain, apabila azan dan iqamah terdapat jarak yang jauh karena suatu uzur, kemudian iqamah dan salat. Apabila iqamah dan salat terdapat jarak yang panjang karena suatu uzur, maka ketika mau melakukan salat, apakah harus iqamah lagi? Jawabannya tidak harus. Karena di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam as-sahihain disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimat shalah wa uddila as-sufuf. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan salat telah diiqamah dan saf-saf telah diatur. Hatta idza qama fi musallahu intazarna ayyukabbira. Sampai beliau berdiri di tempat salat beliau dan kami menunggunya untuk bertakbir, insarafa. Tiba-tiba beliau pergi. Qala ala makanikum. Seraya berkata, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian. yakni jangan dibubarkan safnya. Famakatna ala hayatina, maka kami pun diam dalam keadaan kami, yakni tidak berubah seperti ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kharaja ilaina yantifu ra'sahu ma'an wa qad irtasala, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kami dan dari kepala beliau menetes air dan beliau baru saja mandi. Maka di dalam hadis ini nampak antara iqamah dan salat terpaut jarak yang cukup panjang karena satu udzur. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mandi, kemudian kembali lagi dan langsung melakukan salat tanpa memerintahkan Bilal untuk melakukan iqamah lagi. Baik, barangkali ini saja faidah-faidah yang bisa kita sebutkan di dalam babul adzan pada pasal iqamah. Alhamdulillah kita sudah selesai dari babul adzan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab syurutus shalah, bab syarat-syarat salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, demikian dari apa yang disampaikan oleh beliau, dan kita masuki sesi tanya jawab, dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang masuk. Dan bagi yang ingin bertanya, kalau ada yang belum jelas dari apa yang telah diterangkan, silakan kirimkan saja pertanyaan melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan 08 5353 02 03 04. Mungkin langsung saja kepada Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca buku tentang tahdziran dari pelaku bid'ah, yang isinya apabila seorang ahlul bid'ah meninggal, maka jangan ikuti jenazahnya. Bagaimana kalau di samping rumah saya ada yang meninggal dari ahlul bid'ah? Apakah saya boleh terapkan yang seperti ini? Mohon penjelasannya. Memang telah dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara hukuman yang diberikan oleh para ulama kepada para pelaku bid'ah, mereka tidak mau menghadiri jenazah mereka. Ini dilakukan oleh ulama besar, ulama ussalah. Kalau yang mati itu adalah pelaku bid'ah, sebagai hukuman dan pelajaran bagi kaum muslimin, mereka tidak mau ikut menyolatkannya, tidak pula mengantarkan jenazahnya. Tapi perlu dipahami, bukan berarti kewajiban itu hilang dari kaum muslimin, tidak. Tapi sebagian kaum muslimin tetap harus mengurus jenazahnya selama kita yakini dia masih muslim. Jadi ini tidak disyariatkan kepada semua bentuk orang. Hanya ulama-ulama yang menjadi panutan, sehingga orang tahu, oh dia punya kesalahan besar, sehingga ulama ini tidak mau menyolatkannya. Yang pertama harus dipahami. Yang kedua, tidak mudah kita mengatakan seorang itu ahlul bid'ah, mubtadi'. Ini tidak mudah. Ini juga yang belum dipahami oleh banyak dari kalangan tulabul ilm tentang memvonis sebagai orang itu sebagai seorang ahlul bid'ah. Ini tidak mudah. Dengan perbuatan kebid'ahan itu tidak serta-merta seorang itu menjadi ahlul bid'ah, seorang itu menjadi mubtadi'. Artinya seorang itu keluar dari ahlus sunnah, tidak. Terkadang orang bodoh dimaafkan, terkadang orang yang salah memahami dimaafkan. Terkadang orang yang memiliki ta'wil dimaafkan. Sebab di firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau azab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Yani tersalah karena belum memiliki ilmunya. Sementara dia tinggal di tempat banyak kebid'ahan tersebut, sehingga dia mengira itulah ilmu yang benar. Terkadang orang seperti ini dimaafkan. Maka tidak mudah kita mencap seorang itu ahlul bid'ah, walaupun dia pelaku bid'ah. Demikian pula yang berhak mencap seorang pelaku bid'ah itu bukan setiap kita. Itu ulama besar. Artinya orang yang benar-benar bisa menegakkan hujjah kepadanya. Kalau kita mampu menegakkan hujjah kepadanya, kita jelaskan, yang kamu lakukan ini bid'ah, ini dalilnya ini dan itu. Kemudian dia bantah dengan syubhat. Oh ini kan begini, kan begitu. Kita bisa juga membantah syubhatnya. Pada saat itu, kita sudah menegakkan hujjah, baru kita bisa mencap dia sebagai ahlul bid'ah. Sudah tegak hujjah atasnya. Ini seperti yang dijelaskan para ulama. Jadi selama kita tidak bisa melakukan itu, dia cuma melakukan kebid'ahan, kita tidak bisa mengatakan dia sebagai ahlul bid'ah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagaimana sikap istri dalam rumah tangga apabila si suami sudah tidak suka atau tidak lagi senang kepada si istri? Ya, maka istri harus berusaha. Bagaimana agar suaminya kembali mencintainya? Harus berusaha semampunya.
harus berusaha semampunya. Apabila dia hidup dalam keadaan suaminya selalu marah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun marah kepadanya. Allah tidak akan ridho kepadanya sampai suaminya ridho kepadanya. Jadi dia harus berusaha, ya, dengan berpenampilan yang baik, dengan bertutur kata yang baik, dengan berakhlak yang baik. Taat kepada seluruh apa yang diinginkan suami, seperti yang bukan maksiat kepada Allah. Ustaz, bagaimana harus menyikapi suami yang emosian, gampang marah, dan bicaranya suka kasar kalau lagi marah? Marah itu bagaikan api, harus disiram dengan air. Jangan dihadapi dengan api. Akibatnya persoalan akan semakin besar. Maka menghadapi suami seperti ini, istri harus berlapang dada, harus bersikap seperti air sehingga api itu padam. Kalau istri lebih sok mau menunjukkan saya juga bisa marah, maka yang terjadi adalah keretakan rumah tangga. Ini kesalahan besar. Iya. Jadi mudah sebenarnya insyaallah taala menghadapi yang seperti ini dengan sikap yang lemah lembut dan jangan terpancing emosi. Jangan tunjukkan kalau kita juga bisa marah. Tapi padankan dia dengan air, dengan kelemah lembutan. Dan juga dengan nasihat yang baik dari Al-Quran wa Sunnah, nasihat untuk takut kepada Allah, agar dia bisa meredam emosinya. Dan tentunya tidak sampai di situ. Perlu adanya usaha untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mempelajari ilmu agama. Inilah yang akan menjadi kendali dalam diri seseorang. Ustaz boleh tidak menolak suami yang minta untuk melayaninya, dikarenakan sebelumnya suami telah memarahinya, menyakiti hatinya. Bagaimana si istri mau melayaninya, sementara si suami telah membuat sakit hati si istri sebelumnya? Berdosa apa tidak si istri setelah menolaknya? Yang pertama, bagi si suami, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seorang suami berlaku berlebihan. Kalau dia sampai memukul istrinya bagaikan memukul seorang budak, lalu pada akhirnya dia membutuhkan istrinya untuk berhubungan suami istri. Ini sesuatu yang tercela. Tetapi di satu sisi si istri tetap wajib mentaati suaminya. Walaupun sebelumnya dia sudah menyakiti hatinya, tetap saja selama dia masih suaminya, wajib bagi si istri untuk melayani suaminya sebagaimana mestinya. Dan ini adalah hal-hal yang akan membuat suaminya menjadi senang kepadanya dan tidak lagi berlaku buruk kepadanya. Kalau dia tetap melayani suaminya sebagaimana mestinya, walaupun suaminya sudah berbuat zalim kepadanya. Kalau dia melawan, mau tunjukkan juga dia bisa melawan, maka yang terjadi adalah keretakan rumah tangga. Tidak akan terjadi perbaikan dalam diri suami. Jadi wajib tetap bagi seorang istri untuk mentaati suaminya, dan termasuk dosa besar apabila dia menolak ajakan suaminya untuk berhubungan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya, lalu dia tidak mau mendatanginya, lalu suaminya ini bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam riwayat lain, "Aw hatta tarji'a wa fi ukhra hatta yarda anha." Malaikat melaknatnya sampai wanita ini bertobat, dan dalam riwayat lain sampai suami ini kembali ridho kepadanya. Sampai suami ini tidak marah lagi kepadanya, baru malaikat tidak melaknatnya. Ini dosa besar. Iya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Wanita itu tidaklah bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, hak untuk beribadah, sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatabin lam tamna'hu min nafsiha. Andaikan suaminya meminta dirinya, yang mau berhubungan dengannya, walaupun dia berada di atas kendaraan,
maka dia harus turun memenuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Ini jelas wajib bagi wanita untuk berbakti kepada suaminya. Adapun urusan suaminya menzalimi dirinya, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cara seperti itu maka suaminya bisa sadar. Baik. Bagaimana caranya jadi istri idaman suami? Sudah barusan tadi jawabannya ya. Bagaimana keadaan amal baik seorang istri apabila dia hidup dalam kemurkaan suaminya karena sang istri selalu tidak menerima terhadap kekurangan yang ada pada suaminya dalam hal dunia? Ini sama juga sudah mencakup ya, jawabannya pada pertanyaan yang sebelumnya. Dan kemarin juga sudah dijawab. Sepertinya penanyanya sama ini. Baik, jadi kesimpulannya seorang istri yang paling penting baginya menunaikan hak suaminya. Dia belum dikatakan beribadah kepada Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Dan hak suami itu sangat besar kepada istri, melebihi hak orang tuanya sendiri. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan manusia sujud kepada yang lainnya, maka yang pertama aku perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Begitu besarnya hak seorang suami itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang putrinya memakai emas yang melingkar, karena nanti di akhirat akan menjadi api. Bagaimana maksudnya Ustaz? Jadi wanita nggak boleh memakai gelang emas, kalung emas, dan cincin emas. Ini pendapat yang lemah. Yang benar maksudnya di situ, walaupun hadisnya sahih, yakni apabila perhiasannya tidak dizakati, tidak dikeluarkan zakatnya. Pendapat yang benar, tidak ada masalah, seperti yang difatwakan Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahumullah taala, wa rahimahumullah man mata minhum, bahwa boleh bagi wanita menggunakan cincin emas, kalung emas, demikian pula yang lainnya yang melingkar, tidak ada masalah, karena tidak ada dalil yang sharih yang melarang hal tersebut. Bahkan disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para wanita untuk bersedekah, maka mereka mengeluarkan kalung mereka, gelang mereka, cincin mereka, menunjukkan bahwa wanita sahabiah menggunakannya. Hanya saja mereka tidak pertontonkan perhiasan tersebut kepada selain suami mereka atau mahram mereka. Ini tidak boleh. Perhiasan itu sebagai bagian dari bakti seorang istri pada suami, hanya dia pertontonkan untuk suaminya. Ya, sekarang malah terbalik. Kalau di rumah penampilannya acak-acakan, keluar rumah penampilannya dinikmati oleh semua orang. Penampilan yang paling keren, rempeng. Baik. Dulu saya anak durhaka sama ibu. Tapi pada usia belum balik, dan setelah balik saya bersama ibu saya kurang lebih selama 1-2 tahun. Dengan sifat yang saya sedikitnya sudah agak baik. Karena lama berpisah ada niat ingin minta maaf sama ibu, tapi takdir berkata lain. Setelah pertemuan terakhir selang 1 bulan, saya mendengar kabar ibu saya meninggal. Ketika itu usia saya 13-14 tahun. Tanpa sempat terucap satu patah kata pun tentang penyesalan saya. Dulu yang pernah telah banyak menyakitinya. Afwan Ustaz, dari kisah di atas, apa niat saya, ungkapkan saya secara langsung kepada ibu saya, dan apakah Allah maafkan saya? Allah Subhanahu wa taala maafkan semua dosa sepanjang kita bertobat dengan bersungguh-sungguh menyesali yang telah kita lakukan di masa lalu, dan kita mendoakan ibu kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa di Pondok Salafi mau menerima santri tunanetra? Terima kasih. Insyaallah taala kita menerima semua kaum muslimin, baik yang normal maupun yang tunanetra, apabila mau bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama ini. Baik. Barangkali ini bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.